Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kita belajar ekonomi lagi dan kali ini bahasan kita adalah tentang elastisitas. Elasticity and its application. Dan ini materinya saya ambil dari buku MenQ. Oke, apa saja yang kita akan pelajarin yaitu kita bertahap nanti ya. Kali ini kita mau belajar tentang demand price elasticity atau price elasticity of demand dan apa saja yang mempengaruhinya, seperti itu. Di next video insya Allah kita akan bahas juga tentang supply dan juga income and cross price elasticities of demand. Oke, kita berlanjut dulu untuk materi elastisitas permintaan. Oke, ini ada sebuah skenario. Bayangkan kalau teman-teman ini membuat sebuah bisnis yang bergerak di bidang website design ya. Dan teman-teman sudah menerapkan bahwa charge per website itu $200. Dan teman-teman sudah menjual 12 website setiap bulan. Tetapi terjadi kenaikan biaya produksi ya, misalnya kenaikan gaji karyawan dan sebagainya, itu yang membuat teman-teman harus menaikkan harga dari $200 per website menjadi $250 per website. Nah, kalau kita ingat lagi hukum permintaan, bagaimana bunyinya? Ketika harga naik, maka permintaan akan turun. Nah, teman-teman menghadapi keadaan ini nih, harga teman-teman naik, nah permintaannya pasti turun kan. Tetapi apakah penurunannya besar atau tinggi nih? Nah, itu tergantung pada elastisitas dari harga terhadap kuantitas barang yang diminta, dan itu yang akan kita bahas ya. Jadi berapa website, viewer websitenya, atau berapakah penurunannya dari revenue teman-teman atau revenue dari pendapatan teman-teman dari menjual website akibat kenaikan harga, penurunannya seberapa besar, naik atau turun. Nah, itu tergantung elastisitasnya. Jadi basic ideasnya adalah bahwa elastisitas ini mengukur seberapa besar ya dari satu variabel itu mengubah variabel lainnya. Kalau dalam hal ini kita masih membahas tentang variabel harga. Jadi seberapa besar perubahan harga ini mengubah permintaan. Ingat, kalau demand kita harus ingat bahwa ketika harga naik maka permintaan turun. Jadi kalau kita bahas elastisitas permintaan adalah seberapa besar kenaikan harga dapat menurunkan permintaannya, atau seberapa besar penurunan harga itu dapat menaikkan permintaannya. Seperti itu ya. Konsep dasarnya adalah seperti itu. Price elasticity of demand ini kita bisa hitung dengan membagi antara persentase perubahan kuantitas dibagi dengan persentase perubahan harga. Nah, ini rumusnya seperti itu ya. Ini ada contohnya. Jadi misalnya harganya naik 10% dan permintaannya turun 15%, maka kita bisa hitung persentase perubahan demand-nya dulu 15 ya, dibagi dengan persentase perubahan harga yaitu 10, maka elastisitasnya ketemu 1,5. Atau biasanya kalau misalnya tidak diketahui berapa persentase perubahannya, misalnya ini dari harga $2 ke $3, maka dan ini dari kuantitasnya misalnya dari 10 ke 8 misalnya, maka kita bisa hitung dengan rumus elastisitas demand-nya adalah perubahan dari kuantitas dibagi perubahan harga dikali dengan
harga pertama kali kuantitas pertama. Ya, ini kita bisa cari. Nah, kalau di case ini contohnya gimana? Misalnya ini naik ya, harganya naik dari $2 ke $3. Maka P1-nya adalah 2, P2-nya adalah 3. Nah, kita bisa hitung dengan cara kita hitung perubahan kuantitasnya dulu dari 10 ke 8. Perubahan kuantitas artinya Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 kali P1 per Q1. Jadi misalnya di sini dari 10 ke 8, maka kita tetap 10 karena di sini dari Q2, maka kita harus masukkan angkanya dari Q2. Oke, 8 dikurangi 10 per P2-nya adalah 3 dikurangi 2 kali harga 1 adalah 2, kuantitas 1 adalah 10. Maka ini jadi minus 2 per 1 dikali 2 per 10. Oke, kita hitung ya, berarti ini 5 sama dengan minus 2 per 5 atau sama dengan min 0,4. Nah, ini contoh aja ya, kok beda sih Bu hasilnya ini sama ini. Nah, karena ini contoh saja angkanya, karena saya yakin perubahannya itu tidak sampai 15%, sehingga hasilnya adalah berbeda. Kok kenapa ini minus? Nah, perlu teman-teman ingat bahwa elastisitas permintaan itu memang selalu minus hasilnya. Tapi ketika interpretasi, nanti tidak usah bingung, kita hiraukan saja minusnya, karena tanda minus ini menandakan bahwa ini adalah elastisitas harga dari permintaan gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, ini seperti tadi ya, sama saja. Oke, kita mau langsung menuju ke kelas exercise. Silahkan nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Nah, kita mau langsung ke apa saja yang menyebabkan elastisitas harga, apa saja yang menyebabkan permintaan itu elastis atau tidak elastis. Oke, untuk mempelajari ini kita harus melihat dari beberapa contoh ya. Nah, dalam beberapa contoh ini kita bisa melihat dari jenis barangnya, kemudian keadaannya seperti apa, jangka waktunya, dan sebagainya. Nah, sekarang contoh yang pertama, antara Aqua dan Pristine. Nah, kita tahu ya kalau Aqua adalah merek air mineral yang sudah terkenal, sedangkan Pristine ini kan spesifik atau air mineral sih, sama-sama air mineral dengan Aqua, cuma yang ini pH-nya adalah plus ya, dengan air mineral yang lebih sehat lah, seperti itu. Sedangkan kalau Aqua ini adalah air mineral yang biasa, seperti itu, yang biasa dijual di warung, di Indomart, di Alfamart, dan sebagainya. Nah, bagaimana ketika harga kedua barang ini naik menjadi 20%? Aqua harganya naik 20%, Pristine naik 20%. Mana sih kira-kira barang yang permintaannya itu turun lebih banyak dan kenapa? Oke, kita bahas dulu dari Aqua. Kalau kita lihat Aqua itu punya banyak substitusi atau banyak barang pengganti. Kayak misalnya kalau di sini tuh ada Sigiro, ada Cleo, Le Mineral, atau di daerah-daerah lain itu pasti punya air mineral yang lokal ya, merek-merek lokal. Nah, si Aqua ini punya banyak barang-barang pengganti nih yang bisa menggantikan Aqua ketika harga Aqua itu naik. Ya, jadi kalau Aqua naik, otomatis kita akan cari ya barang pengganti lain yang harganya masih tetap atau relatif lebih rendah gitu. Jadi para pembeli ini
easily switch the price of rices. Jadi bisa dengan mudah mengganti si Aqua ini dengan merek yang lain gitu, kayak Cleo, Le Mineral dan sebagainya. Tapi sekarang coba kalau Pristine. Pristine ini paling cuma satu atau dua saja yang sejenis dan serupa. Artinya barang substitusinya itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi ketika harga Pristine naik, konsumen nggak punya pilihan untuk beli barang lain, otomatis akan tetap membeli Pristine ya, kalau misalnya kita adalah pecinta Pristine gitu. Walaupun mungkin harganya lebih tinggi, naik sedikit atau naik banyak, karena kita udah suka sama Pristine dan nggak punya pilihan lain, maka kita akan tetap memilih Pristine dengan yang pH plus tadi. Jadi kesimpulannya adalah price elasticity is higher when close substitutes are available. Jadi elastisitas harga ini akan lebih besar ya. Ini elastisitasnya itu akan lebih besar ya daripada yang Pristine atau yang substitusinya itu lebih sedikit gitu. Ini elastisitasnya akan lebih kecil seperti itu. Nah, sekarang contoh lagi untuk Honda Beat dan motor Matic. Nah, kalau Honda Beat ini kan spesifik ya, khusus merek Honda dengan merek Honda, motor Matic merek Honda Beat, dan motor Matic secara umum. Kita bandingkan dari keduanya. Kalau kedua barang ini harganya naik 20%, Honda Beat sama semua motor Matic itu naik harganya 20%. Mana sih barang yang permintaannya turun lebih banyak? Nah, kenapa seperti itu? Kita lihat. For narrowly defined atau barang-barang yang spesifik, misalnya Honda Beat ya, itu punya barang substitusi ya. Kayak Honda Beat barang substitusinya apa sih? Oh, ada Yamaha Mio, ada Suzuki Next, ada merek-merek lain misalnya. Nah, spesifik ini punya barang substitusi. Artinya apa? Kalau misalnya Honda Beat-nya naik, ya udah kita bisa milih merek lain ya, merek Yamaha Mio, merek Suzuki Next. Tapi bagaimana ketika barang-barang yang broadly defined atau barang-barang umum nih, semua motor Matic harganya naik, mau Mio, mau Suzuki Next, Honda Beat, semua naik harganya 20%. So, jadi kita punya pilihan nggak? Kita nggak punya pilihan untuk ke barang lain dengan jenis yang sama, karena semuanya naik. Ya mau tidak mau kita tetap akan membeli ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau elastisitas harga itu lebih tinggi untuk barang-barang yang narrowly defined good ya, atau barang-barang yang spesifik daripada barang-barang umum. Nah, kalau barang umum tadi motor Matic semuanya naik ya, otomatis kita akan tetap membeli, maka kenaikan harga itu tidak begitu mengubah permintaannya. Tapi kalau Honda Beat naik nih, kita punya substitusi. Artinya apa? Kalau Honda Beat naik, ya udah penurunan dari permintaan kuantitas Honda Beat akan banyak, itu akan besar penurunannya. Jadi drop the most-nya adalah pada Honda Beat seperti itu. Maka elastisitasnya akan semakin besar seperti itu. Contoh yang selanjutnya adalah beras versus caviar. Caviar ini adalah barang mewah ya, dan beras adalah barang-barang umum yang ya kita konsumsi sehari-hari. Nah, kalau beras dan caviar ini naik harganya sama-sama 20%. Mana sih yang lebih permintaannya itu turunnya lebih banyak dan kenapa? Nah, banyak orang yang mengkonsumsi beras ya. Ya, almost everybody, hampir semua orang itu mengkonsumsi beras. Dan beras ini disebut dengan necessity atau barang pokok.
Jadi kalau kenaikan harga beras itu hanya menyebabkan sedikit perubahan pada demand-nya, atau ini juga disebut inelastis ya. Oke, jadi mau harga beras naik 2.000, 3.000 ya orang akan tetap membeli beras gitu dengan permintaan yang sama. Nah, bagaimana kalau caviar yang naik harganya? Jadi if the price rises, some people would not to eat. Kalau harganya naik, ya udah nggak usah makan lah, ngapain, mending kita makan yang lain kayak gitu. Jadi lebih elastis ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Elastisitas harga itu akan lebih tinggi pada barang-barang yang luxuries daripada barang yang necessities atau barang-barang yang pokok gitu. Ini contoh yang selanjutnya, ini pada jangka panjang dan jangka pendek ya. Contohnya adalah petrol. Petrol ini adalah BBM, oke? Anggap aja ini adalah BBM. Kalau petrol naik, harga BBM naik 20%, gimana sih? Mana yang permintaannya turun lebih banyak dari jangka pendek atau di jangka panjang? Nah, ternyata di jangka pendek orang tidak punya pilihan, banyak pilihan ya. Di jangka pendek ya udah kalau naik harganya ya udah deh kita tetap aja pakai motor, pakai mobil, kalau enggak ya udah naik bis atau nebeng, carpool. Gimana sih kalau jangka panjang? Kalau semakin lama naik terus jangka panjang gimana? Kita akan berpikir bahwa oh itu akan boros ya ternyata BBM ini, maka orang banyak yang berpikir untuk ya udah kita alihkan aja Pak, misalnya beli mobil listrik, beli motor listrik ya. Jadi people can buy smaller cars or live closer, atau kita cari kontrakan yang lebih dekat misalnya untuk bekerja, jadi bisa jalan kaki gitu. Nah, jadi dalam jangka panjang ternyata elastisitasnya itu lebih besar karena permintaannya turun lebih drastis ya, lebih banyak daripada di jangka pendek. Karena jangka pendek ini orang tidak punya banyak pilihan, tapi semakin lama ya kita akan berpikir juga untuk mencari alternatif lain untuk mengatasi BBM yang naik terus. Jadi kesimpulannya adalah price elasticity is higher in the long run. Jadi elastisitas harga itu akan lebih besar, lebih tinggi pada jangka panjang daripada jangka pendek. Seperti itu. Jadi kita bisa summary apa saja yang mempengaruhi elastisitas harga permintaan, yaitu depends on, yang pertama adalah close substitutes, available-nya banyak barang substitusi atau lebih sedikit, kemudian barang itu termasuk barang pokok atau barang mewah, dan barang itu termasuk barang broadly atau narrowly, barang yang umum atau spesifik ya. Dan juga dari segi time horizonnya itu lebih tinggi dari jangka panjang atau jangka pendeknya. Seperti itu. Nah, kita sekarang mau belajar tentang variety of demand curves. Jadi jenis-jenis demand curve atau kurva permintaan yang kita lihat dari price elasticity-nya. Rule of thumb-nya adalah jadi gini. The flatter the curve, the bigger the elasticity. Semakin flat, semakin datar kurvanya, itu elastisitasnya semakin besar. Ingat ya, kalau semakin datar kurvanya, elastisitasnya semakin besar. Sebaliknya, the steeper of curve, the smaller the elasticity. Semakin tegak kurva, maka elastisitasnya akan semakin kecil. Seperti itu. The flatter ini besar, ini nanti nilainya adalah infinity, dan ini nilainya adalah 0 elastisitasnya ya.
Gitu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita dari the steps dulu ya, yang paling tegak dulu, yaitu perfectly inelastic demand atau perfectly inelastic, inelastis sempurna. Inelastis sempurna ini punya punya elastisitas yang paling kecil, yaitu 0 ya. 0 dibagi bilangan berapapun akan hasilnya 0. Bentuknya vertikal dan price sensitivity-nya known atau tidak punya sensitivitas harga. Jadi mau itu harganya turun, mau harganya naik, permintaannya tetap. Oke. Di sini contohnya apa? Land, water, ini yang sempurna ya, perfectly inelastis. Land, water, kenapa water ini kok inelastis sempurna? Bayangin kalau water itu dulu kalau gratis ya permintaannya segitu kan. Kalaupun bayar, PDAM misalnya, bayar tetap kan segitu, tidak naik tidak turun. Orang tetap akan membutuhkan land, water, tetap membutuhkan air, mau harganya seberapapun kita akan tetap membutuhkan air. Jadi perubahan harga tidak mempengaruhi permintaan. Oke, selanjutnya adalah inelastic demand. Nah, ini sudah agak turun ya, sudah agak horizontal, dan ini nilainya adalah kurang dari 1. Jadi elastisitasnya itu kurang dari 1. Disebut dengan inelastis demand. Dia sudah agak turun ke bawah, semakin datar. Di curve-nya relatively steep, kemudian customer price sensitivity-nya relatif rendah. Jadi sensitivitas harganya relatif rendah untuk mengubah kuantitasnya. Jadi ketika harganya turun 10%, ternyata kuantitasnya naiknya kurang dari 10% gitu. Dan ini disebut dengan inelastis. Contohnya apa? Rice, salt, sugar, barang-barang pokok ya, kebutuhan pokok. Misalnya beras deh, beras harganya turun, ya kita tetap akan mengkonsumsi meskipun perubahannya atau kenaikan permintaannya tidak terlalu banyak. Yang pasti penurunan harga 10% tapi permintaannya naik kurang dari 10%, seperti itu. Selanjutnya adalah unit elastic demand. Kalau ini sama ya, dia punya intermediate slope dan price sensitivity-nya intermediate, tengah-tengah. Jadi kalau harganya turun 10%, maka permintaannya juga turun 10%. Makanya dia punya elastisitas 1. Sama dengan 1. Oke. Selanjutnya adalah elastis demand atau permintaan yang elastis, yaitu ketika elastisitasnya nilainya lebih dari 1. Elastisitasnya lebih dari 1. Apa artinya? Jadi sensitivitas harganya itu relatif tinggi ya. Perubahan harga 10% ya, penurunan atau kenaikan harga 10%. Misalnya di sini penurunan harga 10% itu menyebabkan kenaikan permintaan lebih dari 10%. Karena apa? Coba kita lihat, dia semakin landai ya, semakin horizontal. Jadi kalau kita tarik di sininya, ini range-nya semakin lebar daripada yang tadi. Coba kita lihat yang ini semakin lebar ya. Kalau yang tadi kan lebih step, maka perubahan dari permintaannya itu lebih sedikit, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah luxury good atau barang-barang mewah. Nah, yang terakhir adalah perfectly elastic demand. Apa maksudnya? Dan ini benar-benar
price sensitivity-nya ekstrim. Apa sih artinya? Harganya tidak pernah berubah, tapi permintaannya sangat berubah gitu. Apa contohnya? Crude oil. Nah, ini sifatnya infinity ya, atau kita simbolkan dengan seperti ini, seperti angka 8 terbalik gitu. Infinity. Jadi kalau misalnya crude oil itu minyak dunia ya. Kalau misalnya harga crude oil itu berubah sedikit saja, naik gitu, naik di sini, dia akan tetap permintaannya, karena crude oil ini adalah minyak mentah, adalah barang yang semua negara dibutuhkan. Semua negara butuh minyak mentah. Jadi mau harganya $1.000, $2.000, $3.000, tetap permintaannya akan berapapun akan dibeli, seperti itu. Jadi P change-nya 0% atau perubahan harganya 0%, maka kuantitasnya itu akan berubah berapapun persennya, karena barang yang sangat-sangat dibutuhkan, ekstrim dibutuhkan di seluruh dunia gitu. Oke, nah ini kalau misalnya tadi elastisitasnya digambar melalui kurva ya, maka akan seperti ini. Kalau kita perhatikan, semakin murah harganya, elastisitasnya semakin kecil, dan semakin mahal harganya, elastisitasnya semakin besar. Kenapa demikian? Karena orang lebih sensitif terhadap kenaikan harga dari ya. Jadi kalaupun orang naik harganya, itu elastisitasnya akan semakin besar. Kita bisa lihat dengan cara menghitung, walaupun ini slope-nya sama atau selisihnya sama ya, ini turunnya 10, ini naiknya 10, tapi elastisitasnya akan semakin besar ketika harganya itu semakin mahal, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu untuk sekarang ini tentang elastisitas harga pada permintaan. Semoga bisa diterima ilmunya dan bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.